Redaksi Revolusi News merangkum berita sepekan di antaranya. Alumni SMP Negeri 1 Bantar Bolang Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah angkatan tahun 1982 mengadakan reuni bertempat di Rumah Makan Apung Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Minggu 30 April tahun 2023. Kegiatan reuni SMP Negeri 1 Bantar Bolang diselenggarakan setiap tahun di bulan Syawal. Kali ini dihadiri oleh 96 orang dengan moto usia boleh tua, silaturahmi tetap terjaga. Untuk reuni hari ini dilaksanakan biasanya schedule-nya gimana? Yang pertama, kegiatan ini dilaksanakan karena suatu kesepakatan bersama yang sudah kita selenggarakan setiap tahun. Adapun terkait dengan masalah pembiayaan, kita tanggung bersama-sama. Harapan ke depan? Harapan ke depan, kegiatan ini tetap eksis dan berkelanjutan selagi kita masih diberikan umur panjang. Peserta dari alumni ini kurang lebih berapa? 96. Dan ini dilaksanakan rutin setiap tahun? Ya, 1 minggu setelah Lebaran. Dan mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman alumni? Ya. Pesannya, kami merasa bangga dengan perumahan yang kita jalin selama ini, dan pesannya kepada rekan-rekan yang belum berkesempatan hadir karena suatu kesibukan, pada acara berikutnya bisa hadir di tengah-tengah kita. Keberkahan, sehingga alumni 82 tentunya terus eksis, terus eksis di tahun-tahun yang mendatang. Ini orang-orang sekalian makanan kabeh yang pulang lulusan tahun 1982 yang kami cintai, kami banggakan, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Pemalang, Jabidi mengabarkan. Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, membuka perayaan Hari Buruh tahun 2023 yang merupakan upaya membuka jalur komunikasi antara pekerja buruh dengan unsur pemerintah dan pengusaha guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Peringatan Hari Buruh di Stadion Rawa Badak Selatan pada Minggu 1 Mei tahun 2023 diisi dengan kegiatan sosial pembagian santunan kepada anak yatim piatu, pemeriksaan kesehatan gratis, penyerahan sembako untuk buruh terkena PHK, donor darah, uji emisi kendaraan bermotor para buruh, hingga bazar Jackpreneur. Kegiatan My Day ini diharapkan dapat memupuk makna kebersamaan dalam mengembangkan hubungan industrial. Dari Jakarta, Hambang Erneus TV mengabarkan. Pemerintah Kota Pemkot Administrasi Jakarta Utara menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2023. Dengan mengangkat tema bergerak bersama semarakan Merdeka Belajar di halaman Plaza Barat Kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Selasa 2 Mei tahun 2023. Momentum peringatan Hardiknas tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara juga ditandai dengan pemberian apresiasi penghargaan kepada para peraih prestasi. Dalam serangkaian Lomba Ramadan Ceria tahun 2023 di lingkungan Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Kota Administrasi Jakarta Utara. Dari Jakarta, Hambang Erneus TV mengabarkan. Aktivitas ban keliling Banke maupun ban emop yang meresahkan mendapat penolakan dari warga Kampung Parumasan Desa Pancaregang, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten. Pasalnya, ban emop dan Banke tersebut dirasakan sangat mencekik masyarakat setempat, sehingga penolakan ditandai dengan pemasangan spanduk. Kita dengan prosedur. Ya, rada gelis tuh ya. Supaya kasanda. Oh, di balik guys. Oh, kasanda kieu nak materai nah. Dari Kabupaten Serang, Adi Umar Erneus TV mengabarkan, Kapolres Aceh Timur AKBP Endi Rahmansyah
memimpin apel perdana usai Lebaran pada Selasa 2 Mei tahun 2023. Yang diawali dengan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah kepada seluruh peserta apel. Kemudian, guna memperkuat sinergitas dan soliditas, Polres Aceh Timur bersama Kodim 0104 Aceh Timur menggelar latihan menembak bersama di lapangan tembak Kompi Senapan A. Yonif Rider Khusus 111 Karma Bakti di Gampong Kuge, Kecamatan Pudawa, Aceh Timur. Dari Aceh Timur, Munasir Yusaor News TV mengabarkan. Persatuan Wartawan Indonesia Koordinatoriat Jakarta Utara menggelar halal bihalal bertempat di kantor sekretariat PWI Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara pada Selasa 2 Mei tahun 2023. Ketua PWI Jakarta Utara, Ilham Darmawan, mengatakan, acara halal bihalal ini sarana untuk menguatkan tali silaturahmi antar sesama pengurus, rekan media, dan untuk mengibarkan kembali bendera PWI di Jakut. Kompak dan sinergitas kita di Jakarta Utara semua wartawan, alhamdulillah kita mempunyai namanya Ketua PWI Jakarta Utara tampilan Darmawan, dan membanggakan partner kita Bapak Agung yang selalu untuk mensupport, yang selalu untuk mengasih arahan terkait tentang organisasi PWI kita yang ada di Jakarta Utara ini. Makanya kami sangat bangga dengan organisasi kita. Oleh karena itu, kami juga sangat mohon kepada yang sudah ikut bergabung di organisasi PWI Jakarta Utara, sekecil apapun masalah, untuk harus kita kumpul bersama. Jangan sampai ada permasalahan sekecil apapun ini tiba-tiba dicuat ke luar di organisasi. Itu harapan saya. Makanya setelah pelantikan kemarin tersebut, itu kita sangat bangga sama teman-teman PWI. Kita tidak punya uang spesial pun di dalam melakukan pelantikan kemarin. Maka dari itu, dengan kompak semua organisasi yang tergabung di dalam PWI, alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Makanya kita sangat tolong. Saya mengimbau juga sama teman-teman organisasi, sekecil apapun di organisasi memang ada masalah, beda pandangan, beda pendapat, itu biasa di organisasi. Makanya ya kalau ada hal yang lain kami buka. Kejadian kemarin yang pelantikan itu adalah buat pengalaman kita semua. Saya berharap untuk segala sesuatu harus kumpul barang bersama, kita menggarap bersama di dalam organisasi kita. Kemudian saya juga mengimbau kepada teman-teman yang belum ikut orientasi untuk segera mengumpulkan data-datanya, karena kita rencana di bulan ini kita berorientasi. Kita punya kota, saya berharap 40 nanti anggota PWI ikut orientasi di minimal kalau 40 insya Allah kita mau acara di Barcelona. Nanti kalau di 40 mau nggak mau kita harus di DKI. Itu sambutan dari saya, dan kemudian juga karena tadi ketua izin untuk undangan kedua audiensi itu kita sudah mencapai 35 surat. 35 surat audiensi yang sudah keluar untuk pemerintah kota yang ada di Jakarta Utara ini. Pada itu saya berharap teman-teman yang kemarin sudah menyebar audiensi tolong ditolak lagi, terutama tolong ditolak lagi dalam audiensi tersebut. Ilham juga menegaskan, sebagai wartawan dalam berorganisasi, harus bisa menjaga marwah kewartawanan dalam menjalankan profesinya. Dari Jakarta, Hambang News TV mengabarkan. Untuk mengembangkan sistem urban farming di wilayah perkotaan, KKRW 04 Kelurahan Tanjung Priok berinovasi memanfaatkan karung bekas untuk dijadikan sebagai media tanam sayuran kangkung. Ide kreatif ini mendapatkan apresiasi langsung dari Lurah Tanjung Priok Teguh Subroto dan Ketua Tim Penggerak Kelurahan Tanjung Priok Golda Pintan. Lurah Tanjung Priok Teguh Subroto mengatakan, lahan yang terbatas tidak menjadi hambatan untuk bercocok tanam, bahkan dengan kondisi yang terpasang paving block pun masih tetap bisa menanam.
Seperti yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu PKK RW 04 Tanjung Priok bersama pengurus RT RW setempat dan unsur lainnya. Yang sudah memanen sayuran kangkung yang ditanam menggunakan karung bekas di lahan hatinya PKK Anggrek RW 04 Tanjung Priok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini insya Allah kita dari pengurus wilayah RW 04 dihadiri oleh kelurahan. Insya Allah kita akan melaksanakan panen kangkung yang ke beberapa kali di urban farming Taman Hatinya PKK RW 04 Anggrek namanya. Jadi insya Allah kita sama-sama panen. Nanti hasil panen ini kita manfaatkan untuk warga masyarakat, termasuk juga pengurus PKK dan juga tokoh masyarakat yang lainnya. Baik, kita awali saja panen kita dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Dengan insya Allah panen ini membawa manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman. Cabut ya langsung ya. Akarnya ya. Tapi nggak disiram ya. Tadi ada oli nggak ya? Ya kita angkat dulu teman-teman biar kelihatan dulu hasilnya. Nanti kita lanjutin. Ya. Biar yang di belakang kelihatan ya. Ya. Di belakang cukup belum? Ya. Ini kebersamaan RW 04. Ini kita teriakan apa nih semangat RW 4 deh? RW 4 apa? RW 4 RW 4 Dari Jakarta, Hambang News TV mengabarkan, sebagai upaya memperkokoh dan meningkatkan silaturahmi, Polsek Tanjung Duren menggelar halal bihalal yang dihadiri personel Polsek Tanjung Duren, Koramil 3 Grogol Petamburan, dan Forkopimcam Grogol Petamburan bertempat di Mapolsek Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Kamis 4 Mei tahun 2023. Halal bihalal ini upaya menjaga sinergitas dan soliditas 3 pilar kebangsaan di wilayah Jakarta Barat khususnya Kecamatan Grogol Petamburan, sehingga personal dapat saling mengenal, memiliki rasa toleransi, dan sikap saling menghargai yang kuat di jajaran instansi. Dari Jakarta, Eman News TV mengabarkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau secara langsung kegiatan Tactical Floor Game ICFG pengamanan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur NTT. Tactical Floor Game tersebut dihadiri oleh seluruh personel Polri yang tergabung dalam 8 satuan tugas Satgas Pengamanan KTT ASEAN, diantaranya adalah Satgas Preemptif, Preventif, Walelakir, Tindak, Gakum, Anti Teror, Humas, dan Banops. Menurut Kapolri, simulasi pengamanan itu dilakukan untuk semakin memantapkan pola pengamanan pada seluruh rangkaian event internasional tersebut. Nantinya, TFG juga akan digelar bersama dengan jajaran TNI. Satu lagi gede lagi yang ada ini. Ada satu lagi yang kita kawal dari Malaysia, Pak. Apabila anginnya tetap kencang, pos Oke. Supaya ada inisial. Jadi ini nanti clean, Pak. Tidak ada kosong. Kapolri menegaskan, seluruh personel kepolisian yang tergabung dalam 8 satuan tugas tersebut harus mampu memberikan pengamanan yang optimal dalam seluruh rangkaian kegiatan tersebut.
resmi dari Satgas Pengamanan, khususnya dari kepolisian, yang terdiri dari 8 Satgas, melaksanakan kegiatan taktikal floor game. Jadi latihan yang kita laksanakan pagi ini tentunya merupakan dari upaya kita untuk mempersiapkan rencana pengamanan yang akan kita laksanakan untuk menggelar rangkaian pengamanan yang tentunya nanti akan dilaksanakan bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI. Ada beberapa persoalan yang disampaikan yang tentunya ini menjadi tugas dari Satgas yang kita persiapkan, mulai dari preventif, Satgas penindakan, Satgas Gakum, Satgas yang terkait dengan pengawalan rute atau yang biasa disebut dengan ruang lahir, dan kemudian Satgas yang lain, Satgas Banop. Tentunya harapan kita dengan memberikan contoh-contoh persoalan yang ada, seluruh anggota kemudian memahami apa yang menjadi tugasnya dan kemudian mampu melakukan penyelesaian persoalan. Cara bertindaknya harus seperti apa dan bagaimana harus berkoordinasi dengan satgas-satgas yang lain dan juga berkoordinasi dengan rekan-rekan TNI yang ada di ring 1. Dan nanti secara lebih lengkap akan dilatihkan pada saat pelaksanaan TFG gabungan. Namun demikian kita harapkan dengan latihan yang kita lakukan hari ini, masing-masing anggota mengerti ya apa yang menjadi tugasnya, bagaimana berkoordinasi antar satgas dan kemudian bagaimana berkoordinasi dan berkomunikasi pada saat menerima informasi dan arahan-arahan dari para pimpinan yang berada di lapangan ataupun yang berada di command center. Jadi mudah-mudahan ini semua tentunya bisa memberikan persiapan kita dalam pengamanan yang akan kita laksanakan beberapa hari mendatang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sebagai wujud silaturahmi dan sinergitas, Polres Biak Numfor menggelar halal bihalal dengan tema sinergitas Tripolri, pemerintah daerah, dan masyarakat menuju Biak Numfor yang religius, berkarakter, dan berbudaya bertempat di ruang lobi Polres Biak Numfor pada Kamis 4 Mei tahun 2023. Kapolres Biak Numfor AKBP Damianus Dede Susanto berharap melalui momentum halal bihalal ini bisa semakin harmonis, menjadi motivasi untuk terus mengobarkan semangat kebersamaan dan juga bermanfaat untuk mengukuhkan kembali jalinan silaturahmi. Dari Biak Numfor, Imran Sirwa News TV mengabarkan, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menangkap 3 pelaku penyerangan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang remaja yang terjadi secara spontan di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, yang menyebabkan tewasnya seorang remaja. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi didampingi Wakasatreskrim Kompol Niko Purba saat konferensi pers pada Kamis 4 Mei tahun 2023 mengatakan, ketiga pelaku berhasil ditangkap setelah bersembunyi oleh tim di bawah pimpinan Kanit Krimum Ibtu Edi Budi Wibowo dan Kasubnit Jatanras Ibtuan Rizky. Dari Jakarta, Iman News TV mengabarkan. Indonesia
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 1 Bayah melaksanakan pelepasan 232 siswa kelas 12 tahun ajaran tahun 2022 sampai tahun 2023 angkatan 12 bertempat di lapangan sekolah pada Jumat 5 Mei tahun 2023 dimulai pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Acara berlangsung lancar dan hikmat, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan sambutan dari Kepala SMKN 1 Bayah Dr. Randus Arun. Kemudian Kapolsek Bayah Ibtu Samsurianto, dilanjutkan Budiati Harpiani mewakili Camat Bayah, Ketua Komite SMKN 1 Bayah, dan sambutan terakhir oleh Hadi Susiono Panduk mewakili PT STG, dengan dimeriahkan oleh berbagai pentas seni siswa-siswi SMKN 1 Bayah. Dalam sambutannya Kepala SMKN 1 Bayah Drs. M. Arun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya acara pelepasan siswa dengan jumlah siswa kelas 12 SMKN 1 Bayah yang lulus di tahun ajaran 2022-1023 232 siswa dan 6 siswa diantaranya melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati orang tua saya, Ketua Komite SMK Negeri 1 Bayah, Pak Haji Jarhani, yang senantiasa mendampingi saya. Yang saya hormati Pak Camat Kecamatan Bayah yang diwakili oleh Ibu yang cantik ini. Terima kasih, Bu. Yang saya hormati Pak Kapolsek terganteng se-Indonesia. Ini teman saya dulu pada saat buka di Gunung Kencana, pada saat beliau sebelum jadi Kapolsek. Makanya Pak Kapolsek, doa saya alhamdulillah dijabah oleh Allah. Pada saat Bapak tugas malam-malam saya doakan supaya jadi Kapolsek. Makanya mari kita berdoa bareng-bareng dan terus menerus lakukan doa, jangan terhenti-henti. Yang saya hormati Bapak Koramil, ini juga senior saya, teman saya, yang alhamdulillah anaknya berapa tahun sekolah di sini dan sekarang alhamdulillah sudah mengikuti jejak bapaknya, Pak ya. Tugasnya di Sukabumi, Pak ya. Oke, terima kasih. Ini luar biasa Bapak Ibu nih, alumni SMK Bayah, ada yang jadi polisi, ada yang jadi TNI, udah banyak bertebaran di mana-mana. Yang saya hormati Kepala Desa Bayah Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala SMP 1 Bayah atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala SMP 1 Panggarangan atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala MTS Negeri Lebak yang saya hormati. Dan tak lupa ini tokoh masyarakat, orang tua saya juga, dan orang tua aslinya ini Pak Agus Nopi. Berdiri Pak Haji Husin. Ini belum tahu nih tokoh masyarakat nih. Wah, ini Pak Husin nih. Pantas Pak Agus Nopi, ini anaknya ganteng, bapaknya juga ganteng, luar biasa nih. Dan tak lupa teman-teman dari pers media, Pak Asep, dan dari lembaga sosial masyarakat, termasuk Pak Kayat, yang alhamdulillah setiap bulan selalu silaturahmi dengan kita. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Dan Pak Kayat ini senior saya di SMK Korpi dulu. Pada semua unsur yang terlibat dalam program ini, baik secara internal maupun eksternal, kepada pihak internal baik guru maupun staf tenaga administrasi yang telah menjaga keberhasilan kegiatan pelepasan siswa kelas 3. Begitu juga pada pihak eksternal, para musbika, termasuk teman-teman dari pers. Keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari kontribusi Bapak Ibu semuanya. Acara ini dilaksanakan tidak lain dan tidak bukan
Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan perpisahan ini untuk memberikan edukasi kepada para siswa dan kepada orang tua siswa terutama, di mana bahwa putra-putrinya telah lulus dari sekolah ini untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau mereka memasuki dunia kerja. Saya kira sama dengan sekolah lain pada prinsipnya, bahwa pertama anak diterima di sini sampai dengan anak lulus dari sekolah ini, ucapan terima kasih kepada semua pihak, wabil khusus teman-teman dari media yang sudah kerja sama dengan baik dengan SMK Bayah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, siswa SMK Bayah yang masih di pendidikan maupun yang sudah lulus, saya mengucapkan selamat yang telah lulus. Ini adalah awal dari suatu titik untuk mencapai cita-cita yang kemudian yang masih panjang untuk diraih. Pertama-tama kita ucapkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sehingga kita masih bisa bertemu di sini pada hari Jumat berkah ini. Dan yang kedua adalah tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepadanya dan syafaatnya terus tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya sampai akhir zaman. Amin. Hadir dalam acara ini, Kepala Sekolah SMKN 1 Bayah Dr. Randus M. Arun, MIMB, Kapolsek Bayah Ibtu Samsurianto, mewakili Camat Bayah Kasih Bangsos Budiati Harpiani, Serma Sunaria mewakili dan Ramil Bayah. Kepala Desa Bayah Barat yang diwakili, Kepala MTSN 2 Lebak yang mewakili. Dari Lebak, Asep Dedi Mulyadi mengabarkan. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube Edus. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.